Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Juliani, NPM 19110025. Di sini saya sebagai moderator dan akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian dan tokoh analisis transaksional. Teori analisis transaksional merupakan karya besar Eric Berne, 1964. Berne adalah seorang ahli ilmu jiwa yang terkenal dari kelompok humanisme. Analisis transaksional adalah teori kepribadian dan sistem yang terorganisir dari terapi interaksional. Analisis transaksional menekankan aspek kognitif dan perilaku dari proses terapeutik. Tujuan dari analisis transaksional adalah otonomi, yang didefinisikan sebagai kesadaran spontanitas dan kapasitas untuk keintiman dalam mencapai otonomi yang mempunyai kapasitas untuk membuat keputusan baru atau residen, sehingga memperdayakan diri mereka sendiri dan mengubah arah hidup mereka sebagai bagian dari proses terapi analisis transaksional. Klien belajar bagaimana mengenali 3 status ego parents, dewasa, dan anak, di mana mereka berfungsi. Pendekatan ini berfokus pada keputusan awal bahwa setiap orang telah dibuat, dan menekankan kemampuan klien untuk membuat keputusan baru untuk mengubah aspek kehidupan mereka yang tidak lagi bekerja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jita Septarina, NPM 19110031. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Elsie Juliani, tentang konsep dasar analisis transaksional. Analisis transaksional berdasarkan pada asumsi atau anggapan orang mampu memahami keputusan pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang pernah diambil. Analisis transaksional sebagai suatu sistem terapi yang didasarkan pada suatu teori kepribadian yang memusatkan perhatian pada pola perilaku yang berbeda sesuai status ego, yaitu status ego orang tua adalah bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat orang tua selalu memperhatikan sebagai nurturing parent, orang tua yang mengasuh, dan orang tua yang kritis. Yang kedua yaitu status ego dewasa adalah bagian kepribadian yang menunjukkan kepada gambaran sebagai objektif, tidak emosional, rasional, bekerja sama dengan fakta, kenyataan, dan informasi yang menghasilkan pemecahan masalah. Ketiga yaitu status ego anak adalah kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, masih dalam perkembangan, berubah-ubah, ingin tahu statusnya, berisi perasaan, dorongan, dan tindakan. Secara teoristik, posisi dikonseptualisasikan sebagai berikut, yaitu I'm okay, you're okay. Posisi menunjukkan gambaran kepribadian yang sangat positif karena secara transaksional, diam yang sangat positif karena secara transaksional apa yang dipikirkan juga dapat mendukung orang lain. B. I'm okay, you're not okay. Posisi yang digunakan individu yang merendahkan orang lain, mencurigai motif orang lain, yang merendahkan orang lain dari suatu reaksi yang lebih terhadap bahwa perkembangannya. C. I'm okay, I'm not okay, you're okay. Posisi ini menunjukkan gambaran kepribadian seseorang, berbagai individu yang memerlukan bantuan menghadap sesuatu, membutuhkan penghargaan karena orang itu merasa inferior, bahwa anak sering yang merendahkan orang lain dari suatu reaksi yang lebih terhadap bahwa perkembangannya. C. I'm okay,
am not okay, you're okay. Posisi ini menunjukkan gambaran kepribadian seseorang. Berbagai individu yang memerlukan bantuan menghadap sesuatu, membutuhkan penghargaan karena orang itu merasa inferior, bahwa anak sering mengatakan dirinya lebih lemah dari orang lain. They am not okay, you're not okay menunjukkan kepribadian di mana orang tersebut berada dalam kepribadian pesimis, putus asa, tidak dapat mengatasi dirinya, orang lain, tidak dapat membantu frustasi karena tidak transaksi yang ada di dirinya sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ulfa Setianingrum, NPM 19110022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Jita. Materinya yaitu tujuan terapi analisis transaksional. Tujuan utama dari terapi analisis transaksional ini yaitu yang pertama, membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan baru dalam mengarahkan atau mengubah tingkah laku dalam kehidupannya. Yang kedua, ada memberikan klien suatu kesadaran serta kebebasan untuk memilih cara-cara serta keputusan mengenai posisi kehidupannya. Yang ketiga, ada memberikan bantuan kepada klien berupa kemungkinan yang dapat dipilih untuk memantapkan dan mematangkan status egonya. Materi yang kedua itu ada proses konseling analisis transaksional. Dalam proses konseling, konselor dan klien bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam kerjasama tersebut, konselor dan klien melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan dalam analisis transaksional ini, konselor dan klien sama-sama aktif berupaya untuk mencapai tujuan konseling. Terus dalam proses konseling analisis transaksional berfungsi untuk memelihara arah konseling agar tetap terpusat pada tujuan yang ingin dicapai. Memberikan arah baik bagi konselor maupun klien. Mengukur kemajuan proses konseling dan memperjelas hubungan konselor dan klien. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurlaila Sari dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2 dengan NPM 19110007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik-teknik dalam analisis transaksional. Menurut Muhammad Ramli, secara umum teknik-teknik yang dapat dipilih dan diterapkan dalam analisis transaksional yaitu yang pertama, permission atau pemberian kesempatan. Dalam konseling, kesempatan ini diberikan kepada klien untuk menggunakan waktunya secara efektif tanpa melakukan ritual pengunduran diri, terus mengalami semua status ego yang biasanya dilakukan dengan mendorong klien menggunakan kemampuan status ego dewasa untuk menikmati kehidupan, dan tidak memainkan permainan dengan cara tidak membiarkan klien memainkannya. Lalu yang kedua ada protection atau proteksi. Klien mungkin akan merasa ketakutan setelah ia menerima kesempatan untuk menghentikan perintah-perintah orang tua dan menggunakan status ego dewasa dan status ego anak. Yang ketiga adalah potensi atau potensi. Jadi di potensi ini seorang konselor bukan ahli sihir, melainkan orang yang tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Oleh karena itu, kemampuan konselor terletak pada keahliannya sehingga keterampilan tersebut efektif secara optimal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan analisis transaksional. Kelebihan analisis transaksional menurut Gerald Corey yaitu yang pertama, sangat berguna dan para konselor dapat dengan mudah menggunakannya. Yang kedua, menantang konseli untuk lebih sadar akan keputusan awal mereka. Yang ketiga, integrasi antara konsep dan praktik analisis transaksional dengan konsep
tertentu dari terapi Gestalt amat berguna karena konselor bebas menggunakan prosedur dari pendekatan lain. Yang keempat, memberikan sumbangan pada konseling multikultural karena konseling diawali dengan larangan mengaitkan permasalahan pribadi dengan permasalahan keluarga dan larangan mementingkan diri sendiri. Kemudian kelemahan analisis transaksional menurut Gerald Corey. Yang pertama, ada banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional yang cukup membingungkan. Yang kedua, penekanan analisis transaksional pada struktur ini merupakan aspek yang meresahkan. Yang ketiga, konsep serta prosedurnya dipandang dari perspektif behavioral, tidak dapat diuji keilmiahannya. Dan yang terakhir, konseli bisa mengenali semua benda, tetapi mungkin tidak merasakan dan menghayati aspek diri mereka sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.